warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarya dan berbagi bermanfaat untuk sesama. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai asam basa, yaitu khususnya menghitung pH larutan asam basa. Untuk mengetahui suatu pH larutan asam atau basa, bisa dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan indikator universal. Yang kedua, dengan menggunakan pH meter. Dan cara yang ketiga, untuk mengetahui pH suatu asam atau basa, yaitu dengan menggunakan rumus perhitungan. Sebelum kita menghitung pH, maka langkah yang pertama yaitu dengan menghitung konsentrasi masing-masing ion H+ atau OH-, di mana H+ adalah asam, sedangkan OH- adalah basa. Yang pertama yaitu menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam kuat. Contoh di sini kita menghitung konsentrasi ion dari HCl dan H2SO4. Perlu kalian ketahui, contoh untuk HCl, rumus ionisasinya atau reaksi ionisasinya adalah HCl menjadi H+ dan Cl-. HCl adalah asam klorida. H+ di sini jumlahnya ada 1. Kemudian contoh yang kedua, H2SO4 atau asam sulfat. Reaksi ionisasinya adalah H2SO4 menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. Jumlah H untuk H2SO4 adalah 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, di mana A adalah jumlah ion H+ yang ada di dalam larutan tersebut. Untuk HCl ionnya H+ adalah 1, sedangkan untuk H2SO4 hanya sama dengan 2. Kemudian Ma adalah konsentrasi asam itu sendiri. Biasanya diketahui ketika ada soal. Untuk asam kuat, contoh lain selain HCl di sini ada HBr, ada HNO3, HClO3 dan HClO4. Yang kedua yaitu menghitung konsentrasi ion OH- dari larutan basa kuat. Contohnya untuk NaOH atau natrium hidroksida. Ionisasinya adalah NaOH menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Kemudian yang kedua ada BaOH2. Ionisasinya menghasilkan Ba2+ dan 2OH-. Sedangkan untuk rumus mencari konsentrasi OH- itu sendiri adalah B dikali Mb. Nah, kalau asam tadi A, sedangkan basa itu B, supaya bisa membedakan. Nah, sedangkan B-nya itu sendiri adalah jumlah OH-. Berarti untuk NaOH, OH-nya 1, untuk BaOH2, OH-nya ada 2. Mb sama ya, yaitu konsentrasi dari larutan basa. Contoh selain NaOH dan BaOH2 di sini ada KOH, kemudian CaOH2 dan MgOH2. Yang ketiga, menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam lemah. Kalau yang tadi asam kuat, sekarang asam lemah. Perbedaannya di sini. Kalau yang asam lemah dia terionisasi sebagian, sedangkan asam kuat terionisasi sempurna. Dan di sini tidak bisa diketahui jumlah konsentrasi H+-nya, maka kita menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Karena sifatnya asam lemah, maka dia memiliki harga tetapan ionisasi. Biasanya diketahui di soal. Contoh asam lemah selain CH3COOH, di sini ada asam formiat atau HCOOH. Kemudian ada HF, H2CO3, HCN, dan HNO2. Yang terakhir,
yaitu menghitung konsentrasi ion OH- dari larutan basa lemah. Contohnya yaitu amoniak NH4OH menghasilkan ion NH4+ dan OH-. Sama halnya seperti asam lemah, dia juga memiliki harga tetapan ionisasi atau disebut dengan Kb. Selain NH4OH, di sini contohnya ada AlOH3, kemudian ada FeOH3 dan yang terakhir FeOH2. Sebetulnya masih ada yang lain. Nah, setelah kalian mengetahui konsentrasi masing-masing asam, baik asam kuat, asam lemah, atau basa, baik basa kuat maupun basa lemah, kita menghitung pH. Nah, rumus untuk pH-nya itu sendiri, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan pH basa dimulai dari menghitung pOH kemudian pH. Rumusnya pOH sendiri adalah min log konsentrasi OH-. Sedangkan menghitung pH dari pOH kita harus mengurangi. Nah, mengurangi dengan apa? Karena jumlah pH dan pOH itu sama dengan 14, berarti ketika kita menghitung pH berarti sama dengan 14 dikurangi pOH. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan konsentrasi H+ dan pH larutan HCl 0,1 m. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah larutannya. HCl termasuk asam atau basa, kemudian termasuk kuat atau lemah. Seperti contoh yang tadi sudah Ibu sebutkan, HCl adalah asam kuat. Maka yang pertama harus kita tulis adalah diketahui konsentrasi asam. Nah, Ma sama dengan 0,1 m. Kemudian A. Nah, karena ini asam ya. Kemudian HCl adalah asam kuat, maka rumusnya adalah A. A sama dengan jumlah H+. H+-nya di sini sama dengan 1. Kemudian yang ditanya adalah konsentrasi H+ dan pH. Yuk, sekarang kita masukkan rumusnya. Rumus mencari konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Kita masukkan nilainya. H+ sama dengan 1 kali 0,1. Berarti hasilnya konsentrasi H+ sama dengan 0,1 m. Nah, setelah itu kita menghitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan nilainya. Karena diketahui konsentrasinya 0,1, maka kita masukkan log 0,1. 0,1 artinya 10 pangkat min 1. Perlu kita ketahui kembali bahwa rumus log. Nah, rumus logaritma bagaimana ya? Masih ingat ya kalian semuanya? Bahwa jika ada di sini ya, log A pangkat B, artinya B dikali log A. Nah, sedangkan kalau log 10 itu kan sama dengan 1. Berarti kalau misalnya di sini log 10 pangkat 1 artinya nilainya sama dengan 1. Min sama min maka menjadi positif. Kita masukkan contohnya di sini, misalnya min log 10 pangkat min 1. Nilainya sama dengan min dikali min 1. Min kali min menjadi plus. Log 10 sama dengan 1. Artinya hasilnya sama dengan 1 kali 1. Nilainya sama dengan 1.
Contoh soal berikutnya yaitu menentukan konsentrasi OH- dan pH larutan NaOH 0,1 m. Diketahui, sebelumnya kalian harus mengetahui NaOH itu adalah basa kuat, berarti rumusnya yaitu Mb dan B. Konsentrasi larutan di sini yaitu 0,1 m dan jumlah B atau OH- ada berapa? Nah, di sini diketahui untuk NaOH jumlah B-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah konsentrasi OH- dan POH. Rumus yang harus kita gunakan adalah konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Kita masukkan nilainya. Setelah kita hitung, konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 0,1, hasilnya adalah 0,1 m atau 10 pangkat min 1. Masukkan rumus POH-nya, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah kita masukkan datanya, maka kita bisa memperoleh POH sama dengan 1. Dan pH adalah 14 dikurangi POH. Nah, di sini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maka 14 dikurangi 1, pH-nya sama dengan 13. Dan soal yang ketiga, kita menentukan asam kembali. Tetapi asam yang di sini adalah asam lemah karena mengandung harga Ka. Tentukan pH larutan CH3COOH 0,1 m dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Karena asam lemah maka memiliki harga Ka yang diketahui adalah Ma dan Ka. Kemudian kita menghitung konsentrasi H+ dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Masukkan nilainya. Nah, setelah kita masukkan datanya di sini, diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, setelah konsentrasi H+-nya sudah kita ketahui, kita masukkan ke rumus pH-nya. Seperti tadi ya cara menghitungnya, yaitu min log 10 pangkat min 3, maka pH sama dengan 3. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan NaOH 0,01 m adalah untuk menghitung konsentrasi, maka yang kalian lihat di sini adalah jumlah OH. Karena jumlah OH adalah menentukan jumlah B. Konsentrasi larutannya adalah 0,01 m dikali B. B-nya di sini 1. 0,01 artinya 10 pangkat min 2. Bisa kalian lihat di sini ya rumusnya ya. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Nah, B-nya sama dengan 1. MB-nya 0,01. Artinya nilainya sama dengan 10 pangkat min 2. Soal berikutnya. Besarnya nilai pH dari larutan NaOH 0,01 m adalah. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini NaOH masih sama ya, yaitu basa kuat. Kalau basa kuat berarti kita menghitung konsentrasi OH- yaitu B dikali MB. B-nya adalah 1, kemudian MB-nya adalah 0,01. Maka bisa langsung kalian hitung di sini konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian mencari POH. POH sama dengan min log 10 pangkat min 2. pH sama dengan 2. Sedangkan kita
yang diminta adalah pH. Berarti menghitung pH yaitu dengan rumus 14 dikurangi pOH sama dengan 12. Demikian materi untuk perhitungan pH asam basa. Selamat berlatih dan perbanyaklah mencari referensi soal dan jawaban agar kalian lebih pandai dalam berhitung menentukan pH asam atau basa. Sekian, terima kasih.